peran dari hiperfosfatemi dan bagaimana konsekuensi klinik dari hiperfosfatemi ini pada pasien-pasien CKD yang telah menjalani dialisis. Seperti kita ketahui bahwa fosfor ini atau fosfat, karena kalau fosfor berikatan dengan oksigen di dalam tubuh itu dinamakan dengan biasanya istilahnya adalah fosfat. Merupakan suatu mineral yang ditemukan di dalam tubuh dan dia berperan penting di dalam berbagai fungsi biologi yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah pembentukan dari ATP, siklik AMP, dan fosforilasi dari protein. Nah, kita ketahui bahwa penyimpanan fosfat di dalam tubuh itu 85% ada di dalam skeleton, di dalam tulang, 15% atau 14%-nya di dalam soft tissue, dan hanya di ekstraseluler itu hanya ada 1%. Dan 1% fosfat yang ada di ekstraseluler ini dibagi menjadi fosfat yang organik dan yang inorganik. Dan yang inorganik 85% merupakan ion fosfat dan 10% dia berikatan dengan protein dan 5% dia membentuk kompleks dengan kalsium, magnesium ataupun dengan natrium. Dan kita tahu bahwa fosfat inorganik ini yang normal, konsentrasi normal pada orang dewasa adalah sekitar 2,5 sampai 4,5 mg per desiliter. Dan ini lebih tinggi sedikit pada laki-laki dibandingkan wanita. Dan yang disebut dengan hiperfosfatemi adalah bila kadar fosfat di atas 4,5 mg per desiliter. Nah, bagaimana dengan asupan fosfat dari makanan? Sebagian besar asupan fosfat ini dari makanan ini yang berbentuk dari dairy product, kita tahu itu seperti susu, bisa juga dari meat dan juga sereal. Dan ini biasanya hampir 3 kali lipat lebih banyak asupan ini dibandingkan dengan kebutuhan fosfat minimum dari tubuh itu tersendiri. Dan setelah masuk ke dalam tubuh, maka fosfat ini akan diabsorpsi di usus halus, terutama adalah di jejunum dan ileum dan sedikit di duodenum. Dan ginjal segera akan merespon bila kadar fosfat di dalam tubuh tinggi ataupun asupan makanannya yang mengandung fosfat itu tinggi, maka ginjal akan berperan di sini sebagai akan mengadaptasi dengan cara memfiltrasi fosfat ini dan juga akan mereabsorpsinya di tubulus. Dan nanti di tubulus itu sekitar 60-70% yang difiltrasi oleh ginjal akan direabsorpsi. Nah, kita lihat bahwa keseimbangan fosfat ini sangat penting. Salah satunya tadi sudah dikatakan untuk proses fisiologi, salah satunya untuk mineralisasi tulang. Nah, bagaimana keseimbangan fosfat ini dapat terjadi? Ini tergantung dari 3 sebetulnya. Satu adalah dari asupan makanan. Asupan makanan absorpsi di intestinnya sendiri. Di sini adalah sekitar, kalau misalnya kita tahu fosfat itu ada 1 gram dari seluruh kandungan berat badan tubuh kita. Kalau ada berat badan tubuh 70 kilo, bisa 700 gram itu mengandung fosfatnya. Dan kalau asupan makanannya adalah sekitar 1.200 per hari, 1.200 mg, maka yang akan diabsorpsi adalah sekitar 80%, 960 mg. Dan yang akan disekresikan ke intestin juga ada 150, maka yang akan diekskresikan melalui 3 hanya 400. Sehingga ekskresi dari urin supaya keseimbangannya ini adalah net, maka ini adalah harus 800 mg. Jadi satu tergantung dari asupan makanan, homeostasis fosfat. Yang kedua adalah dari reabsorpsi dari ginjal. Dan yang ketiga adalah shift perpindahan dari intraseluler ke ekstraseluler. Di sini adalah sekitar di bawah 1%. Jadi yang absorpsi harus sama dengan yang diresorpsi. Nah, absorpsi intestinal, kita lihat di sini ada 2 jalur sebetulnya, ada yang pasif paraseluler, ada yang aktif melalui transseluler yang memerlukan di sini transporter yang disebut dengan natrium fosfat kotransporter 2B. Dan ini akan terjadi absorpsi fosfat ini dengan cara aktif bila ada aktivasi dari kalsitriol. Selain itu juga bila asupan fosfatnya adalah rendah. Tetapi bila asupan fosfat tinggi, maka yang terjadi adalah pasif paraseluler melalui tight junction di sini.
Nah, mengapa ini penting? Karena nanti akan kita tahu di mana pengaruh dari absorpsi dan reabsorpsi pada intestin dan ginjal ini pada kelainan-kelainan penyakit ginjal. Misalnya di sini pada ginjal, faktor yang meningkatkan reabsorpsi itu salah satunya adalah diplesi dari fosfat, jadi kekurangan fosfat, ataupun di sini adalah hipokalsemi. Sedangkan reabsorpsi fosfat di ginjal akan meningkat bila ada pengaruh dari hormon paratiroid dan juga dari FGF23. Nah, tadi dikatakan bahwa ginjal akan segera merespon begitu kadar fosfat akan tinggi. Di sini dikatakan bahwa akan difiltrasi di glomerulus itu sekitar 3.700 sampai 6.100 mg, di mana ekskresinya nanti sekitar 600 sampai 1.500, dan terutama akan direabsorpsi yang sudah difiltrasi itu adalah di tubulus proksimal. Dan kita lihat di sini bahwa yang direabsorpsi di tubulus proksimal ini memerlukan sodium fosfat transporter, di mana ini ditentukan oleh asupan diet yang tadi dan juga hormon-hormon, diantaranya adalah PTH dan FGF23. Nah, ini salah satu dari bagaimana respon tubuh kalau kita mengkonsumsi fosfat yang tinggi atau konsumsi fosfat yang rendah. Contohnya, kalau kita mengkonsumsi fosfat yang tinggi, kadar fosfat yang tinggi, maka di serum terjadi fosfatnya akan meningkat. Tetapi ini akan menyebabkan ginjal tidak akan mensintesis kalsitriol, jadi akan berkurang sintesis kalsitriolnya, sehingga di sini absorpsi dari fosfat di intestinal akan berkurang, sehingga fosfat akan menjadi normal. Begitu juga kalau misalnya kadar fosfat yang kita makan rendah, maka salah satunya ginjal di sini akan meningkatkan kalsitriolnya, dan ini kalsitriol ini diperlukan untuk meningkatkan absorpsi dari fosfat sehingga kadar fosfat juga menjadi normal. Ini adalah salah satu dari homeostasis fosfat tadi. Nah, sekarang mengapa pada tubuh kita bisa terjadi hiperfosfatemi? Banyak sekali ternyata faktor-faktor yang menimbulkan hiperfosfatemi. Selain dari yang kita tahu penyakit ginjal sendiri yaitu AKI dan CKD, yang lain misalnya adanya peningkatan dari katabolisme, lactic acidosis, juga ada penyakit-penyakit keganasan, itu semua dapat meningkatkan fosfat. Kita sekarang berfokus terhadap kelainan ginjal, bahwa pada pasien dengan penyakit ginjal kronik yang sudah terjadi pada awal-awal penyakit ginjal kronik stadium 1 dan 2, di sini sudah terjadi penurunan dari filtrasi glomerulus yang akan menyebabkan retensi fosfat. Nah, retensi fosfat ini akan merangsang PTH dan juga FGF23. Mengapa FGF23-nya meningkat? Karena di sini dengan adanya penyakit ginjal kronik, walaupun pada awal-awal stadium, itu akan terjadi penurunan dari supresi dari kloto, dan kloto ini diperlukan sebagai reseptornya untuk berikatannya FGF23 dengan reseptornya, sehingga FGF23-nya menjadi meningkat karena klotonya berkurang, dan FGF23 ini akan menyebabkan kalsitriol produksi di ginjalnya juga akan berkurang. Nah, kalsitriol berkurang, maka absorpsi kalsium di intestin berkurang sehingga kalsiumnya menjadi hipokalsemi sebetulnya. Tetapi jalur lain dengan adanya retensi fosfat ini maka akan merangsang PTH supaya paratiroid mengeluarkan hormon PTH ini dengan maksud supaya reabsorpsi dari fosfat ini menjadi berkurang, sehingga reabsorpsi kalsium meningkat. Kejadiannya adalah kalsium meningkat. Itu pada awal kejadian stadium awal dari penyakit ginjal kronik. Ada proses adaptif di mana di sini berperan PTH dan FGF2. Tetapi begitu stadiumnya makin berkurang, begitu glomerulus filtrasinya makin menurun, maka PTH ini makin meningkat, dan di sini selain dia akan menyebabkan reabsorpsinya berkurang di fosfat di ginjal, tetapi dia juga ke tulang akan menyebabkan peningkatan dari turnover sehingga akan ada pelepasan dari kalsium dan fosfat dan menyebabkan fosfatnya menjadi meningkat dan kalsiumnya juga menjadi meningkat. Jadi pada stadium 4 dan 5 di sini kalsium meningkat, fosfat meningkat,
konsekuensinya akan terjadi kalsifikasi dari vascular smooth muscle, dan ini akan meningkatkan FGF23 seperti lingkaran setan. Dan kalau kita lihat memang pada CKD stage 4 baru di sini ada peningkatan fosfat, sedangkan FGF23 dan juga di sini adalah PTH sudah meningkat dari mulai stadium 2. Nah, kalau kita lihat seperti itu, bahwa penyakit ginjal kronik akan menyebabkan terjadinya gangguan dari homeostasis mineral. Ada serum fosfat yang meningkat, PTH meningkat, FGF23 juga meningkat. Tetapi awal kalsium memang berkurang, tetapi setelah lama-kelamaan dia akan terjadi peningkatan dari kalsium. Ini dibuktikan oleh Isokova pada penelitiannya. Begitu glomerulus filtrasinya di bawah 20, peningkatan kadar fosfat, FGF23 dan juga paratiroid hormon ini makin meningkat dibandingkan dengan kadar fungsi ginjal yang masih di stadium 3. Nah, ini adalah data di Indonesia. Nah, jadi pada PGK akhirnya akan menyebabkan CKD-MPD. Jadi adanya mineral bone disorder, dan gangguan dari mineral dan tulang ini tidak hanya terhadap tulang dan ginjal, tulang dan mineral, tetapi juga nanti akan menyebabkan kalsifikasi vaskuler, salah satunya di jantung, dan kita tahu ini akan meningkatkan fraktur, akan menyebabkan kejadian kardiovaskuler dan akhirnya mortalitasnya yang meningkat. Dan ini akan menyebabkan beban dari penyakit ginjal kronik akan semakin meningkat. Jadi ada 3 ini yang disebut CKD-MPD, harus ada gangguannya dan juga ada kalsifikasi dari vaskuler. Nah, ini ada hiperfosfatemia dengan kalsium, peningkatan kalsium dan juga peningkatan PTH. Sehingga KDIGO 2017 menyarankan untuk pasien-pasien baik mulai dari stage 3 sampai stage 5 ini diperlukan pemeriksaan dari serum kalsium, fosfor, dan PTH secara kontinu. Kalau kita lihat pada stadium 3 cukup 6 sampai 12 bulan sekali, tetapi pada stadium 5 yang on dialisis dikatakan setiap 1 sampai 3 bulan kita harus memeriksa kalsium dan juga fosfor. Dan ini untuk saat ini di kita mungkin agak sulit ya, terutama adalah rumah sakit yang tipe C untuk kalsium dan fosfor mungkin agak sulit. Untuk tipe B dan tipe A masih bisa ini. Tetapi kalau dengan PTH sampai hari ini untuk 6 bulan sekali aja sulit. Jadi IRR akhirnya kalau nggak salah menjadi setahun sekali, dan itu juga sulit karena PTH ini juga termasuk mahal, dan kita tahu bahwa dengan kondisi sekarang yang diberikan oleh BPJS tidak bisa untuk mengcover pemeriksaan laboratorium ini. Nah, jadi dari proses CKD-MPD ini akan meningkatkan risiko kardiovaskuler, salah satunya di sini yang akan difokuskan terhadap fosfat, di mana pasien-pasien dengan dialisis hiperfosfatemi terjadi bukan hanya karena filtrasi glomerulusnya sudah berkurang, tetapi juga di sini karena adanya dialisis yang tidak adekuat, ataupun juga di sini asupan makanan yang seharusnya restriksi fosfat ini adalah tidak ada kepatuhan dari pasien tersebut, sehingga pasti akan menyebabkan di jantung ini akan terjadi kalsifikasi